Oke, baik. Selamat siang rekan-rekan sekalian dan juga selamat siang pada Pak Budi Setiawan. Pada hari ini saya akan mempresentasikan chapter 12 dengan judulnya itu Geoenvironmental Aspects of Tropical Residual Soils. Oke, yang pertama itu ada introduction. Jadi limbah domestik, kimia, dan industri telah menjadi isu utama dalam segala aspek pembangunan saat ini. Produksinya akan meningkat secara bertahap, terlepas dari semua upaya meminimalisasi limbah, dan oleh karena itu pengelolaannya akan semakin ketat dari tahun ke tahun. Secara umum, limbah pada akhirnya akan terpapar ke tanah, tidak peduli apapun tindakan pembuangan dan atau penahanan yang dilakukan. Saat itulah layanan insinyur geoenvironmental dipanggil, sebagaimana adanya dan interaksi serta nasibnya dengan bahan kimia atau limbah. Dengan demikian, pemahaman tentang interaksi tanah yang bersifat kimia atau limbah penting agar struktur geoteknik dan geolingkungan dapat dibangun dengan aman dan andal. Selain itu juga penting untuk mengevaluasi kinerja struktur yang ada terhadap limbah atau serangan kimia dan juga untuk mendekontaminasi tanah untuk melucuti efek toksiologinya dan mencegah migrasi kontaminasi lebih lanjut. Rekayasa geolingkungan atau geoteknik lingkungan adalah materi pelajaran terutama berkaitan dengan tanah dan interaksinya dengan bahan kimia atau limbah. Kepentingannya tumbuh dengan cepat dalam 2 dekade terakhir karena tekanan dari industri pengelolaan limbah. Pertumbuhan intensif dalam industrialisasi dan pembangunan telah menghasilkan limbah yang berlipat ganda selama beberapa tahun terakhir. Namun, teknologi pembuangan limbah, lalu situs tanah terkait dan membutuhkan jasa insinyur geoenvironmental. Selain itu, ada banyak jalan di mana kontaminasi tanah dapat terjadi dan juga memerlukan jasa insinyur geoenvironmental untuk karakterisasi, perlindungan, pembersihan, dan litigasinya. Sebagian besar praktik saat ini dalam rekayasa geoteknik konvensional telah mengandalkan terutama pada pengalaman dengan lempung, yaitu tanah sedimen, yang telah dipelajari secara intensif dan menyeluruh. Namun, tanah residual tropis berbeda dalam banyak aspek yang menyebabkan perbedaan sifat dan perilaku secara umum. Tanah sisa atau residual soil tersebut terbentuk dari pelapukan in situ batuan padat. Pada waktunya, ikatan partikel yang lebih lemah akan terjadi karena sisa tanah menjadi lapuk, berbeda dengan evaluasi waktu lempung. Nah, ini table of content yang akan dipresentasikan, yaitu yang pertama ada types of contamination, yang kedua itu ada soil water interaction, lalu ada fundamentals of clay mineralogy, lalu ada effects of chemical or waste on the properties of soils, lalu ada hydraulic conductivity, lalu ada absorption, lalu ada contaminant transport, lalu ada soil liners, lalu ada barrier of or cut-off walls, selanjutnya ada soil remediation, lalu ada foundation and spread of contamination, dan terakhir itu contribution to sustainable development. Nah, yang pertama itu ada types of contamination. Sebelum berbagai aspek rekayasa di lingkungan dibahas secara lebih rinci, penting untuk mengetahui jenis dan sifat dasar dari beberapa kontaminan atau bahan kimia umum. Pada dasarnya ada 2 jenis polutan prioritas, yaitu senyawa organik dan spesies anorganik, terutama unsur logam. Semua bahan kimia tersebut bersifat toksik, yaitu menyebabkan kematian secara perlahan atau segera, misalnya dengan menghentikan asupan oksigen seperti cyanida. Lalu ada sifatnya karsinogenik, itu menyebabkan kanker seperti benzena dan DDT, atau keduanya. Pada tabel 1.1 mencantumkan beberapa contoh kelompok bahan kimia ini. Benzena dan fenol adalah bahan kimia yang banyak digunakan di dunia dan biasanya ditemukan dalam limbah. Penggunaan DDD, DDE, dan DDT sebagai pengendalian pestisida masih umum di banyak bagian negara tropis, meskipun telah dilarang penggunaannya di sebagian besar negara maju pada akhir 1970-an. Ini merupakan tabel 1.1, di mana contoh polutan prioritas organik menurut Amerika Serikat, EPA. Lalu penyelesaian MSW adalah perilaku lain yang sangat menarik bagi para insinyur geoenvironmental. Secara umum diketahui bahwa MSW menunjukkan kompresi sekunder yang diucapkan dan berperilaku yang diatur oleh, yang pertama itu kompresi fisik, yaitu distorsi mekanis, pembekokan, penghancuran, dan reorientasi komponen limbah. Lalu yang B itu pemukiman yang terurai akibat migrasi partikel-partikel kecil ke dalam rongga-rongga partikel besar. Lalu yang C itu perilaku kental dan fenomena konsolidasi yang melibatkan komponen kerangka padat dan partikel tunggal.
Lalu yang D, penyelesaian dekomposisi karena biodegradasi komponen organik. Dan yang E itu keruntuhan komponen akibat perubahan fisikokimia seperti korosi, oksidasi, dan degradasi komponen anorganik. Limbah tambang telah menimbulkan masalah yang berkaitan dengan kasaman, logam berat, dan sedimen yang terkontaminasi akibat ekstraksi dan pemanfaatan biji logam, fosfat, uranium, serpi minyak, batu bara, dan lain-lain. Di negara-negara tropis yang terdapat industri beras dan kelapa sawit, tersedia timbulan sampah serupa. Maaf. Lalu ada soil water interaction. Interaksi air tanah sangat penting dalam rekayasa geoteknik dan geolingkungan. Prinsip tegangan efektif dan plastisitas tanah adalah di antara perilaku memberikan latar belakang yang diperlukan untuk mempelajari perilaku tanah dengan dan tanpa kontaminasi. Penting juga untuk mengetahui struktur kimia air untuk memahami dan menghargai perilaku, seperti yang dibahas terutama pada antarmuka air tanah. Air pada dasarnya netral, tetapi merupakan molekul polar dengan momen dipol yang berbeda seperti yang digambarkan oleh pemisahan pusat-pusat positifnya, atau H+, dan muatan negatif. Polaritas sebenarnya adalah distribusi muatan yang tidak merata dalam molekul. Yang juga menarik adalah ikatan hidrogen atau ikatan H- yang merupakan daya tarik atom hidrogen dari molekul air ke atom oksigen yang lain. Di sini terdapat gambar 1.1 dengan yaitu jenis air di sekitar partikel tanah yang diadaptasi dari Vermeulen tahun 2003. Ini termasuk air hidrasi terabsorpsi, air higroskopis, air kapiler, dan air gravitasi. Air hidrasi adalah air yang terikat secara kimiawi yang ditahan dan di dalam permukaan partikel tanah yang dalam kebanyakan kasus praktis tidak dapat dikeringkan dengan oven. Air yang terserap ditahan oleh gaya listrik dan memiliki viskositas lebih tinggi dari lapisan air di sekitarnya. Air higroskopis adalah air yang berada pada kelembapan relatif 98%. Air kapiler ditahan oleh tegangan permukaan dan gravitasi mekanik yang tidak termasuk kontribusi air hidrasi. Lalu selanjutnya adalah Fundamentals of Clay Mineralogy. Kajian tentang mineral lempung sangat mendasar karena ini adalah bagian dari distribusi ukuran butir yang mengontrol perilaku rekayasa tanah. Selanjutnya tanah liat banyak digunakan untuk aplikasi sebagai bahan penghalang utama untuk struktur penahanan, yaitu banyak tanah sisa tropis. Detail mineralogi lempung telah dijelaskan misalnya dalam Grimm tahun 1968 dan Mitchell tahun 1993. Dua blok bangunan dasar adalah tetrahedron silika dan oktahedron alumina. Silika tetrahedron pada dasarnya stabil, tetapi oktahedron juga dapat terdiri dari magnesium. Penggabungan blok-blok ini dengan berbagai cara menghasilkan 3 mineral. Yang paling umum yaitu kaolinit, ilit, dan montmorillonit. Di sini terlihat gambar 1.2. Tampak pada gambar 1.2 tersebut bahwa kaolinit adalah lembaran 2 lapis atau mineral 1:1. Sedangkan ilit dan montmorillonit adalah mineral 2:1. Perbedaan antara ilit dan montmorillonit adalah adanya kalium interlayer dalam kasus ilit, dan untuk montmorillonit, interlayer terdiri dari air dan kation yang dapat ditukar. Lalu karakteristik penting lainnya dari mineral lempung juga banyak terkait dengan pertukaran ion, di mana kemampuan untuk menyerap kation eksternal. Properti ini dikenal sebagai kapasitas tukar kation atau KTK. Satuan SI KTK adalah muatan mmol per 100 gram tanah kering, meskipun satuan lama MEQ per 100 gram tanah kering terus digunakan secara luas. Namun penggunaan satuan ini secara berganti tidak memerlukan koreksi. Pengujian dapat mengikuti prosedur yang dikembangkan oleh Bascom tahun 1994. Kisaran nilai kaolinit, ilit, dan montmorillonit masing-masing adalah 315, 1040, dan 80-150. Tanah sisa memiliki kisaran CEC yang rendah yaitu 2-8, yang menggambarkan keberadaan kaolinit yang mendominasi dan kurangnya masalah pengembangan. Lalu selanjutnya adalah effects of chemicals or waste on the properties of soils. Tanah sisa secara alami cukup asam, dengan pH antara 4 dan 6.
dan lebih rentan terhadap perubahan kondisi kimiawi yang berbeda. Sekali lagi, ketika tanah disebutkan, itu adalah partikel tanah liat yang dirujuk, dan di beberapa tanah sisa, seperti tanah sisa granit, kandungan tanah liat hampir 50%. Direkomendasikan bahwa ketika melakukan pengujian yang melibatkan pencampuran air ke tanah, yang dimaksud seperti batas Atterberg, pemadatan, kekuatan, dan lain-lain. pH air yang digunakan harus diperiksa. Dari hubungan Goi-Chapman, dia memungkinkan untuk mengevaluasi perubahan perilaku tanah akibat variasi konsentrasi kimia. Ketika konsentrasi bahan kimia meningkat, ketebalan lapisan ganda menurun secara teoritis, menghasilkan struktur yang menghasilkan peningkatan rongga yang pada akhirnya menyebabkan lebih banyak kompresi, atau penurunan dan peningkatan konduktivitas hidrolik. Demikian pula, Young dan Walkertin tahun 1966 mengamati bahwa kejenuhan kaolinit dengan kation divalen dan trivalen mendukung daya tarik elektrostatik. Penggunaan bentonit juga umum untuk penahanan limbah. Mengikuti aturan pertukaran ion, ion natrium dapat diganti dengan banyak ion lainnya. Perubahan ini akan menghasilkan lapisan ganda terkompresi dan peningkatan konduktivitas hidrolik. Jadi dalam hal ketahanan terhadap serangan kimia, Ca bentonit lebih unggul. Lalu selanjutnya adalah hydraulic conductivity. Konduktivitas hidrolik atau K adalah parameter yang banyak dibahas dalam rekayasa geoenvironmental, struktur penahanan diterima atau tidak. Untuk memperkirakan konduktivitas hidrolik, rumus Hazen masih baik digunakan karena hubungannya yang sederhana dengan parameter distribusi ukuran butir, yaitu bisa terlihat pada layar. K sama dengan Cn D pangkat 2 10, di mana dia adalah ukuran butir efektif, atau ukuran untuk 10% melewati distribusi ukuran butir. Parameter C dikenal sebagai aspek terlemah dari formula ini, meskipun nilai yang biasanya diasumsikan adalah 100. Namun, kumpulan dari banyak referensi telah menghasilkan rentang dari 1 hingga 100. Rentang dari 1 hingga 1000. Menurut Karin pada tahun 2003. Selain itu, memiliki banyak keterbatasan yang meliputi ukuran butir efektif antara 0,01 cm dan 0,3 cm, suhu air 10 derajat Celcius, dan kondisi pasir lepas. Lalu harus ditekankan bahwa formula Kozeny-Kármán tidak sesuai untuk tanah lempung, meskipun akan bekerja untuk lanau non-plastis. Carrier and Beckman pada tahun 1984 memberikan hubungan berguna antara test index dan permeabilitas lempung yang dicetak ulang dalam meter per second, sehingga rumusnya terlihat pada layar. Namun Benson dan Tres pada tahun 1995 berdasarkan studi mereka terhadap 13 lempung yang dipadatkan menyebutkan bahwa konduktivitas hidrolik tidak secara unik terkait dengan komposisi apapun. Selanjutnya adalah absorption. Absorpsi adalah fenomena di mana zat larut menempel pada permukaan bahan padat. Itu bisa berupa fisik atau kimia, tergantung pada jenis kekuatan yang terlibat. Dalam absorpsi fisik, awan elektron dari zat yang terabsorpsi antar bertindak secara keseluruhan dengan absorben. Di sisi lain, dalam chemisorpsi, transfer elektron dan pembagian elektron terjadi antara absorbat dan absorben. Secara umum, absorpsi memiliki aplikasi industri yang luas di seluruh dunia. Sehubungan dengan aplikasi geoenvironmental, absorpsi digunakan untuk menilai karakteristik migrasi zat larut dalam tanah. Semakin banyak diserap, semakin sedikit migrasinya dan polusi ke daerah sekitar akan semakin berkurang. Hasil uji absorpsi batch biasanya dianalisis sehubungan dengan isotherm absorpsi. Parameter yang digunakan adalah jumlah kontaminan atau zat larut yang terserap, Q, dan konsentrasi kesetimbangan C. Ketika hubungan antara Q dan C dapat didekati dengan garis lurus, terbentuk isotherm absorpsi linear. Dengan demikian, rumusnya terlihat pada layar, di mana KD biasanya diamati pada absorpsi kesalahan rendah. Dengan demikian, hubungan linear biasanya berlaku dalam sistem konsentrasi rendah. Biasanya hubungan melengkung diperoleh dan isotherm absorpsi yang dapat ditulis sebagai terlihat pada layar, di mana K adalah konstanta absorpsi Freundlich yang merupakan ukuran kapasitas penyerapan atau luas tanah. Isotherm absorpsi linear adalah kasus khusus dari isotherm Freundlich dengan nilai sama dengan 1. Nilai dari N kurang dari 1 juga biasanya disebut sebagai penyerapan yang tidak menguntungkan, karena ada lebih banyak zat terlalu dalam larutan daripada yang serap.
Demikian juga sistem dengan N lebih dari 1 dikatakan sebagai penyerapan yang menguntungkan. Ini isoterm dengan tinggi zat dan tanah dan biasanya menunjukkan chemisorption. Persamaan tidak memiliki dasar teori dan bersifat empiris. Isoterm lain yang bermanfaat adalah isoterm absorpsi Langmuir, yang oleh karena itu isoterm ini menawarkan keuntungan dibandingkan isoterm lain yang telah dibahas sebelumnya, karena isoterm ini membatasi jumlah spesies kimia yang dapat diserap oleh tanah. Dengan demikian, maksimal jumlah zat larut yang terserap dalam sistem interaksi tanah kimia tertentu dapat diperkirakan. Secara analitis, isoterm dapat ditulis sebagai rumusnya terlihat pada layar. Selanjutnya adalah kontaminan transport. Dari tempat pembuangan adalah salah satu situasi di mana model ini mungkin diterapkan untuk memperkirakan distribusi spasial dan temporal dari gumpalan kontaminan. Persamaan transport advektif dispersif umum untuk kontaminan non-NaPl di tanah jenuh didasarkan pada hukum Darcy dan Fick, dan biasanya diberikan oleh rumusnya seperti pada layar, di mana R adalah faktor keterbelakangan, D adalah kecepatan rembesan yang terkait dengan konduktivitas hidrolik melalui Darcy, C adalah konsentrasi, dan T adalah waktu yang berhubungan dengan proses transportasi. Dari persamaan tersebut, R adalah faktor untuk menjaga absorpsi dan hanya melibatkan proses absorpsi linear. D diambil sebagai efek gabungan dari dispersi mekanik. Dan difusi diberikan sebagai rumusnya terlihat pada layar. Nah, di sini merupakan terdapat tabel 1.2 dengan nilai tipikal dari dispersitivitas longitudinal. Selanjutnya adalah soil liners. Dalam sebagian besar pedoman untuk memenuhi kriteria terobosan, lapisan tanah liat yang dipadatkan harus memiliki konduktivitas hidrolik maksimum 1 kali 10 minus IS dengan kaulinit, dan dengan demikian desain ini hanya dapat dimungkinkan jika tanah liat berupa tersedia di lokasi. Benson dan kawan-kawan pada tahun 1994 melakukan studi ekstensif untuk mengevaluasi indikator yang berkaitan dengan parameter tanah dasar untuk mencapai persyaratan konduktivitas hidrolik ini. Studi oleh Taha et al. Pada tahun 2003 pada tanah residu granit telah menunjukkan analisis ukuran butir berikut dan batas Atterberg untuk tujuan linear, di mana persen F sama dengan 35%, lebih dari 30%, lalu persen C sama dengan 49%, itu lebih dari 15%, lalu ada II sama dengan 67,8, lebih dari 20, dan PI sama dengan 31, lebih dari 5. Dalam bagian plastisitas Casagrande, tanah residu dapat dikelompokkan dalam CH menggunakan prosedur Casagrande, Hodge, and Kovacs pada tahun 1981. Batas penyusutan atau SL adalah sekitar 20%. Tanah residu granit memenuhi persyaratan yang disarankan oleh Benson et al. Pada tahun 1904. Selain itu, memiliki tanah dalam kelompok CH juga merupakan keuntungan karena lebih mudah untuk mencapai konduktivitas hidrolik yang dibutuhkan. Dalam hal penyusutan, tanah memiliki kemungkinan perubahan yang volumenya kecil, hingga sedang, berdasarkan perubahan yang diberikan oleh Luton et al. Lalu ada pendekatan lain yang direkomendasikan yang perlu ditelusuri untuk mengevaluasi sepenuhnya potensi tanah yang digunakan sebagai pelapis tanah liat. Nah, ini merupakan terdapat tabel 1.3 yang menunjukkan hasil kering maksimum densitas dan kadar air optimal sesuai. Dari data uji pemadatan, konduktivitas hidrolik ditentukan pada kadar air optimumnya. Hasilnya menunjukkan bahwa memadamkan benda uji bahkan dengan menggunakan energi terendah dapat mencapai konduktivitas hidrolik yang diperlukan. Jelas jika pemadatan dilakukan dalam waktu sekitar 2%. Bahasa optimal, konduktivitas hidrolik yang lebih rendah akan tercapai. Jadi dari sudut pandang konduktivitas hidrolik, persyaratan dapat dengan mudah dipenuhi menggunakan sisa tanah granit ini. Selanjutnya adalah barrier or cut-off walls. Hermans et al. Pada tahun 1987 menemukan bahwa nilai pH antara 7 dan 8 diperlukan untuk kapasitas penyerapan air, sehingga mengurangi tekanan pembekakan untuk stabilitas dinding. Ca bentonit tidak mengalami sifat ini, dan kapasitas penyerapan airnya tidak berubah untuk dengan pH, meskipun penyerapan airnya jauh lebih rendah daripada Na bentonit. Dengan demikian, penggunaan Ca bentonit akan menurunkan KTK dan meminimalkan efek serangan kimia. Namun menggunakan mineral ini akan membutuhkan sekitar 3-4 kali jumlah Na bentonit
untuk mencapai jenis tekanan pembengkakan untuk stabilitas dinding. Selanjutnya adalah penghalang permeabel reaktif juga telah digunakan. Penghalang ini mencegah kontaminan menjadi bentuk pembuangan yang dapat diterima lingkungan. Media reaktif terdiri dari besi dan logam non-valen atau non-oksidasi lainnya yang telah lama dikenal dapat mengubah bentuk kimia organik dan anorganik. Beberapa bentuk bahan kimia ini tersedia dengan harga murah, namun penggunaannya akan meningkatkan kadar Fe2+ dan pH air tanah. Selanjutnya adalah soil remediation. Terdapat teknik pengurangan volume untuk mengurangi volume tanah yang akan diolah atau dibersihkan, dan tindakan pengendalian sumber untuk menghambat atau menghentikan migrasi kontaminan. Umumnya metode pembersihan terbukti mahal, tidak sempurna, memakan waktu, dan tidak pasti efeknya di masa depan. Selanjutnya, terdapat tabel 1.4, di mana terdapat beberapa contoh teknologi pembersihan tanah. Lalu ada sejumlah item atau alasan yang membentuk proses pengambilan keputusan dalam memilih teknik tertentu untuk situs yang kontaminasi tersebut. Ini termasuk jenis kontaminan, maksudnya lingkungan, jenis lingkungan yang harus dihadapi dan batasan proses. Harus disebutkan bahwa proses yang disebut pelemahan alami mungkin merupakan kombinasi dari berbagai teknik yang disebutkan di atas, walaupun banyak yang percaya bahwa ini adalah bentuk bioremediasi. Dalam proses ini, tingkat dan konsentrasi kontaminan berkurang tanpa adanya upaya perbaikan. Ini mungkin juga menjadi alasan mengapa banyak semburan kontaminan air tanah tidak mencapai batas yang diprediksi oleh model matematika. Pendekatan tidak melakukan apa-apa ini telah diterima oleh USEPA kebanyakan pada hidrokarbon bahan bakar di instalasi militer. Istilah lain digunakan untuk menggambarkan proses ini termasuk remediasi intrinsik, bioremediasi intrinsik, dan lalu bioremediasi pasif, pemulihan alami, dan asimilator alami. Remediasi tanah yang bergantung pada saturasi penuh, seperti pemompaan air tanah dan remediasi elektrokinetik, terbukti bermasalah di musim kemarau. Meskipun tanah mudah jenuh saat hujan, tanah juga mudah kering karena cuacanya selalu hangat sepanjang tahun. Fakta bahwa pH tanah residual tropis berada dalam kisaran asam juga memerlukan beberapa pembatasan dan penelitian lebih lanjut tentang kinerjanya dalam perbaikan dan stabilisasi tanah. Didiskusikan oleh Andrade et al. Pada tahun 2002, selain biayanya yang rendah dibandingkan dengan perawatan lain, tanaman hampir sepanjang tahun. Apalagi daerah tropis memiliki keanekaragaman hayati, tanaman, dan mikroorganisme yang sangat besar. Diperkirakan dari sekitar 250.000 spesies tumbuhan unggul yang dikenal saat ini, sekitar 70% tumbuh di daerah tropis dan subtropis. Selanjutnya adalah foundation and spread of contamination. Dalam banyak kasus, para institusi mengerjakan proyek perluasan di tanah yang terkontaminasi, di tanah sisa, di atas 3 atau 4 tingkat. Penggunaan fondasi tiang panca sudah lazim. Namun, di lokasi tersebut, potensi masalah lingkungan dapat muncul akibat tertusuknya lapisan tanah. Pembangunan bekas tempat pembuangan sampah menimbulkan masalah serupa. Masalah di atas dipelajari dan didokumentasikan oleh Bothwell et al. Yang mempelajari soal-soal pada tanah liat. Namun, sifat dan keseriusan masalah juga berlaku untuk tanah sisa, dan jenis formasi lainnya. Intinya ada 4 mekanisme di mana kontaminan dapat dipindahkan atau dipercepat melalui pekerjaan penumpukan, yaitu yang pertama itu A, pemindahan diri. Hal ini disebabkan kontaminasi atau bahan kimia dari tumpukan itu sendiri, seperti kayu kreosot. Kreosot mengandung lebih dari 200 bahan kimia, kebanyakan bahan organik beracun dalam konstituennya. Penyebaran kontaminan akan terjadi dalam jangka panjang selama masih terdapat kreosot pada kayu. Lalu yang B, transfer langsung. Sumber tanah yang terbentuk pada ujung tiang pancang di zona terkontaminasi akan terbawa dan terlepas ke air tanah saat tiang pancang didorong atau dibetulkan ke bawah. Lalu yang C, formasi saluran. Pemasangan tiang akan menciptakan zona anular dan atau zona permeabilitas yang lebih tinggi di dekat permukaan tiang. Gangguan ini akan membutuhkan waktu untuk kembali ke keadaan semula, tergantung seberapa cepat kelebihan pori yang dihasilkan. Lalu yang D, wicking. Jika tumpukan terbuat dari bahan yang lebih permeabel daripada tanah, seperti dalam kasus kolam pasir atau batu, kontaminan dapat berpindah dengan bebas ke zona sekitar yang melaluinya. Selama tumpukan masih ada, pencemaran akan terus jadi dan merupakan masalah jangka panjang. Nah, sini merupakan gambar studi 3, yaitu pemindahan sendiri kontaminan dari bahan tumpukan.
Lalu ada gambar 1.4, transfer langsung kontaminan berdasarkan sumber tanah di ujung tumpukan. Lalu ada gambar 1.5, yaitu aliran pada antarmuka tumpukan atau tanah. Dan gambar 1.6, yaitu tumpukan terbuat dari bahan yang lebih permeable daripada tanah. Selanjutnya adalah contribution to sustainable development. Bisa dibilang, berbagai aspek rekayasa geoenvironmental di mana konsep pembangunan berkelanjutan dapat banyak diperhatikan. Rekayasa geoenvironmental berusaha untuk terutama melindungi lingkungan sehingga generasi mendatang dapat hidup secara harmonis. Pembangunan berkelanjutan memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Berikut kata Brundtland pada tahun 1987. Ada sejumlah sekarang kerja model tentang bagaimana hal ini dapat dicapai. Dalam hal ini, aspek rekayasa harus mencakup lingkungan dengan pemerataan sehingga setiap kekayaan atau kemakmuran yang dihasilkan didistribusikan secara merata untuk memerangi kemiskinan, yang merupakan salah satu penghambat utama pembangunan berkelanjutan. Aspek sosial tidak hanya mencakup perhatian fisik manusia biasa, tetapi juga harus mempertimbangkan kedamaian dan keharmonisan dalam mencapai keberlanjutan. Pembangunan berkelanjutan kemungkinan besar akan tercapai ketika pertimbangan dari semua aspek yang disebutkan secara ideal berada dalam zona penetasan. Konsep tradisional di mana faktor terberat sejauh ini didasarkan pada pertimbangan ekonomi, tidak pernah berkelanjutan dalam banyak kasus. Lalu ada kesimpulan, rekayasa environmental berfungsi untuk melengkapi geoteknik tradisional karena tekanan yang dikenakan oleh industri pengolahan limbah. Kompleksitas masalah dapat disimpulkan dari kompleksitas interaksi tanah terhadap limbah atau kimia. Dengan demikian, dasar-dasar perilaku tanah dan interaksinya dengan limbah atau bahan kimia sangat penting dalam memahami konsep dasar rekayasa geolingkungan. Selain itu, beberapa masalah praktis seperti hal-hal yang berkaitan dengan lapisan tanah liat, transportasi dan transport kontaminan, dan masalah yang berkaitan dengan keberlanjutan tanah, residu, tropis diuraikan dalam bab ini. Juga dalam sebagian besar kasus, ini telah dibandingkan dengan perilaku umum tanah liat di mana banyak penelitian telah dilakukan. Lalu jelaslah bahwa hal-hal yang berkaitan dengan pencemaran atau pencemaran tanah adalah kompleks dan karenanya harus dikurangi atau dihilangkan. Berikut presentasi dari saya mengenai chapter 12 ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Selebihnya saya ucapkan terima kasih.